Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mau masuk dalam ibadah kita. Saya menjemput bangkit berdiri. Kita mau persiapkan hati pikiran kita buat ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan langit dan bumi, yang memegang perjanjiannya untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Mari kita mau persiapkan hati pikiran kita supaya kita boleh diberkati Tuhan pada ibadah ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan dengan kerendahan hati. Kami mengakui bahwa kami telah berdosa kepadamu melalui pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Kiranya Engkau ampuni segala dosa dan pelanggaran kami terhadap Engkau dan terhadap sesama kami. Oleh karena kasih karunia-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau sucikan, perbarui hati kami oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami layak datang beribadah untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Kami sudah siap Tuhan untuk masuk ke dalam ruang maha kudus-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, saya serahkan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Shalom. Haleluya. Yang bersuka cita lambaikan tangan. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan hari ini. Persiapkan hati kita untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan buat kesempatan siang hari ini. Kami mengucap syukur dalam segala keadaan kami. Engkau selalu baik dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kami rindu untuk memuliakan nama-Mu. Lewat pujian syukur kami kepada Tuhan, kami undang Engkau saja hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami Tuhan. Biarlah kami dengan segala kerinduan kami bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Oh Yesus, ini kerinduan kami. Kami datang kepadamu Tuhan. Haleluya. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Oh Yesus, perbuatan-Mu ajaib. glory, haleluya. Pujian penyembahan yang kami naikkan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku, Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia, Bagi Dia sembahku
mati bagi kita. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Angkatku Amin Tuhan. jadi anaknya. Terima kasih Tuhan. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku. Hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami berikan pujian syukur kami hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah bangkit mengalahkan maut. Kami sudah dilepaskan, kami sudah dibebaskan. Kami menang di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu yang begitu luar biasa. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Makasih ya Bapak. Terpujilah Ku nama-Mu. nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta.
syukur-Mu. Haleluya. Amin. Kami berikan pujian kami hanya kepada-Mu Tuhan. Yang duduk di tahta, Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Sembah, kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Segala pujian syukur hormat bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Makasih Yesusku. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam sorga yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur oleh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Amin. kami beroleh kemenangan Ya. yang menghidupkan kami, yang menguatkan kami, yang membuat kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Semuanya karena anugerah Tuhan yang melampaui apapun juga dalam hidup kami ini. Pagi hari ini kami berdoa syafaat untuk bangsa, negara kami Indonesia yang luar biasa ini. Tuhan mengasihi bangsa Indonesia, Tuhan mengasihi para pemimpin bangsa ini, Presiden Prabowo, Wakil Presiden dan para menteri pemimpin-pemimpin di daerah. Tuhan, Engkau mengasihi mereka, Engkau memberi mereka roh takut akan Tuhan, hikmat, akal budi dan kebijaksanaan Allah. Terima kasih Tuhan, biarlah bangsa ini ada oleh karena pemeliharaan-Mu, oleh karena anugerah-Mu. Semua sumber daya yang ada di bangsa ini Tuhan berkati. Semua aparatur keamanan bangsa kami Tuhan berkati. Keuangan, perekonomian bangsa kami, pendidikan, kesehatan di bangsa kami Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu lah bangsa kami tetap stabil dalam energi, dalam perekonomian, dalam keamanan, dalam segala hal. Firman-Mu berkata kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Terima kasih Tuhan yang ambil alih, pegang kendali untuk bangsa kami. Gereja-gereja di bangsa ini juga Tuhan berkati, hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, interdenominasi, Tuhan berkati, kalangan GBI Tuhan berkati, gereja-Mu DG Petamburan Tuhan berkati, para pemimpin rohani kami Tuhan berkati, GBI yang ada di seluruh dunia, yang ada di Jerman, di negara-negara manapun, Tuhan berkati hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-Mu di tempat ini Tuhan. GBI Porones, GBI Gading Serpong ini Tuhan, ini gereja-Mu. Roh-Mu yang ambil alih, Roh-Mu yang berkarya, memulihkan, membangkitkan gereja-Mu di tempat ini. Seluruh umat-umat-Mu dalam kendali-Mu, keluarga-keluarga, anak-anak kecil, anak-anak muda, yutin, orang-orang tua, Tuhan berkati, sehingga mereka tetap setia beribadah, setia mengasihi Tuhan.
setia berpegang teguh pada iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup mereka tidak membuat mereka goyah. Seperti firman-Mu berkata, berdirilah teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk keamanan, kedamaian dunia. Tuhan, peperangan di Timur Tengah, Tuhan, semuanya dalam kendali-Mu, semuanya dalam rancangan-Mu semua Tuhan. Apapun yang terjadi di sana, Tuhan tahu, Tuhan sumber kedamaian. Karena Yesuslah Raja Damai dunia ini, memerintah atas bangsa-bangsa, memerintah atas suku-suku bangsa ini. Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau campur tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami serahkan jalannya ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan ada di sini, Roh Tuhan ada di sini. Tuhan mengetahui setiap hati kami semua. Tuhan mengetahui detail hidup kami ini. Apa yang sedang kami alami, Tuhan sanggup menangani, menuntaskannya semuanya. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan korban syukur kami kepada Tuhan sebagai tanda syukur kasih kami kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berikan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Haleluya, kita akan memberikan korban persembahan kita. Suka-suka-Mu Tuhan. Yes. Haleluya. Haleluya. Shalalalalala, 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 shalalalalala. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-suka-Mu, Suka-suka-Mu Tuhan, 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 suka-suka-Mu Tuhan. Shalalalalala, 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 shalalalalala. sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Yes, suka-suka-Mu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan. Shalalalala, shalalalala, shalalalala.
percaya kebangkitan Kristus itu mengubahkan setiap hidup Amin. kita. Amin. Amin. Kebangkitan Kristus mengalahkan maut. Haleluya. Dosa kita sudah disucikan, Yes. sudah dihapuskan. Amin. Haleluya. Haleluya. Yes, kuasa maut telah dikalahkan. Kuasa maut telah dikalahkan Oleh darah anak domba. oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan Oleh kebangkitan Tuhan kita. oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut. Kuasa maut telah dikalahkan Oleh darah anak domba Allah. oleh darah anak domba Allah. Yes. Semua musuh telah ditaklukkan Oleh kebangkitan Tuhan kita. oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dikalahkan, kita
kuasa kita, siapa dapat melawan? Kita Tidak ada dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Yes. Haleluya. Buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku. Kita akan melihat pengumuman. Hari mulai pukul 3 pagi. Gerakan doa berantai Yeremia Ministry setiap hari 24 jam. Jadi Bapak Ibu Saudara yang memiliki permohonan doa, silakan untuk mengisi formulir yang telah disediakan dan memasukkan ke dalam kotak. Ibadah Youth dan Teens, tema hidup dalam kemenangan. Sabtu tanggal 25 April pukul 6 sore. Ya, di GBI Gading Serpong. Ini ada jadwal komsel, ada komsel Joy, komsel Berkat, komsel Victory, komsel Velos. Bapak Ibu, mari kita bergabung dalam komsel, di komsel yang terdekat. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami melihat bukti kasih-Mu yang begitu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu luar biasa. Pengorbanan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami ya Tuhan. Kami telah ditebus, kami telah dimerdekakan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku. Pujian dari hatiku. Selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, Hanya kami ketemukan di dalam Engkau Tuhan. hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku. Pujian dari hatiku.
besar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, kita sama-sama bangkit berdiri. pengorbananmu Haleluya. yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Haleluya. Amin Tuhan Yesus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. terlalu besar. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, Tercurah untuk menebus hidupku. terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Silakan duduk kembali. Haleluya Yesus. Haleluya. Selamat siang Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih dan kemurahan-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Sehingga kami menjadi manusia-manusia yang baru, yang dibaharui, dimenangkan, dan memiliki pengharapan yang sejati. Kiranya Engkau disenangkan, disukakan, Engkau hadir dan bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Dan sekarang berbicaralah, urapi hamba-Mu yang kosong, berkati kami yang mendengar dan yang menyampaikan oleh kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sambut kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Merdeka. Ya. Mungkin bingung, ini belum Agustusan ya. Tapi ya sekali lagi, merdeka. Kita lebih dari kemerdekaan RI. Karena kita dimerdekakan bukan hanya fisik, tapi secara spirit, secara roh jiwa tubuh kita dimerdekakan oleh karena kebangkitan Kristus. Selamat Paskah. Ya ini bulan Paskah. Ya kita bersyukur karena Tuhan Yesus bangkit bagi kita semuanya. Pertama saya bersyukur karena Tuhan masih percayakan saya untuk
menjadi hambanya, masih melayani dia, itu semua karena kasih karunia dan kemurahan semata. Dan yang kedua, terima kasih untuk Ibu Gembala dan seluruh pengurus yang memberi kesempatan kepada saya melayani di tempat ini. Ya, baik, mari kita bersama-sama siapkan hati kita, saudara. Hari ini saya diberikan tema bahwa kuasa kebangkitan Kristus mengalahkan maut. Ya, ada 3 hal penting yang kita perlu renungkan bersama-sama dari kebangkitan Kristus. Ya, 3 poin penting paling tidak untuk orang-orang yang percaya. Yang pertama di dalam Roma 6 ayat 9 di sana berkata, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Tadi kita sudah nyanyikan bersama-sama kan? Kristus telah bangkit. Maut sudah dikalahkan. Dengan bangkit, Yesus mengalahkan maut secara definitif, pasti, tetap, dan final. Jadi sudah menang, jelas. Maut kalah. Dengan bangkit, Yesus melucuti kuasa kegelapan dan membuktikan bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Karena apa? Kita bersyukur ya, Kristus mati buat kita. Mungkin pada saat ibadah Jumat Agung, merayakan juga kan ya? Ya, pasti kita peringati pengorbanan Kristus. Dipaku, pakunya mungkin 15 sampai 20 cm, 10 sampai 15 cm, ya 1 cm diameternya. Itu paku bergerigi, kalau enggak segitiga, segi 4. Kenapa? Supaya tertancap, memastikan tertancap benar. Dan itu dipergunakan untuk orang-orang yang mati secara kutuk. Mahkota duri, di sini ada ini. Ya, kalau di sana itu dari pohon yang berduri panjangnya sekitar 15 cm dan ditancapkan ke kepalanya, darah mengalir. Ketika Yesus disesah, dicambuk, itu ujung talinya ada bulatan yang dikasih dengan timah atau logam atau semacam duri begitu, supaya apa? Ketika disabetkan, dicambukkan, bah! Tertancap. Sampai apa? Kalau diangkat itu dagingnya ikut. Kadang-kala organ dalamnya bisa kelihatan, tulangnya kelihatan. Pengorbanan yang luar biasa. Darah tercurah begitu rupa. Kita sudah nyanyikan, darahnya tercurah. Itu pengorbanan Kristus buat saudara dan saya. Untuk apa? Ganti dosa kita. Ada yang enggak berdosa di sini? Aku baik Pak, aku dermawan Pak, aku saleh Pak. Yesaya berkata, kesalehanmu seperti kain kotor. Karena apa? Ketika di luar Kristus semua sia-sia. Tapi kita bersyukur, Yesus mati gantikan dosa kita supaya kita dianggap enggak berdosa. Tapi lebih bersyukur bukan cuma di situ. Hari Jumatnya kita lihat, Kristus mati, iblis terbahak-bahak. Tapi hari ketiga, Minggu, kita merayakan kebangkitannya. Amin saudara, kami di gereja kami yang kami rayakan sekarang bukan cuma Natal, tapi kebangkitan juga. Ada door prize juga, ada sukacita, itu kemenangan. Makanya tadi saya katakan, merdeka! Belum sarapan semua ini. Saya juga belum sarapan Pak, sudah khotbah 2 kali. Tapi masih tetap semangat. Merdeka? Ya, bahwa maut sudah dikalahkan. Ya, kematian bukan akhir segalanya. Jadi ingat, kematian bukanlah akhir segalanya. Termasuk kematian orang percaya bukan akhir segalanya. Ya, yang kedua, poin yang kedua, pentingnya kebangkitan Kristus bahwa ini merupakan jaminan pembenaran dan pengampunan dosa. Ya, jadi ketika Kristus berkorban, mati di kayu salib, dikuburkan. Kalau enggak bangkit, oh berarti dia manusia biasa dong. Tapi karena dia bangkit dan menyelesaikan semuanya. Jadi apa? Korban penebusan itu ya diterima oleh Bapa. Sudah tuntas. Ini merupakan jaminan pembenaran dan pengampunan dosa. 1 Korintus 15 ayat 17 dan 20 di sana berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu.
Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kebangkitan Kristus menjadi bukti bahwa korban penebusan dosa di salib telah diterima oleh Allah Bapa. Tanpa kebangkitan, iman Kristen sia-sia. Kenapa? Masih tetap dalam dosa. Tapi karena kuasa kebangkitan Kristus, dosa kita sudah dianggap tidak ada. Kita dibenarkan. Amin, saudara. Di sini ada orang kudus, orang pati. Ya, kita bukan orang benar, tapi status kita orang-orang yang sudah dibenarkan. Amin, saudara. Apapun keberadaanmu sekarang. Tapi kemarin aku masih berdosa. Itu proses. Tapi statusmu sekarang orang benar. Statusmu orang kudus. Walaupun tinggal di Tangerang. Tapi tetap orang kudus. Ya. Lalu poin penting berikutnya, saudara. Kebangkitan Kristus. Ini menjadi landasan pengharapan. Kebangkitan orang-orang yang percaya. 1 Tesalonika 4 ayat 14 di sini berkata, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kebangkitan Yesus menjadi jaminan bahwa orang-orang percaya yang telah meninggal dalam Kristus akan dibangkitkan kembali dan menerima hidup yang kekal. Almarhum hambanya, Bapak Pendeta Dongani, nanti akan dibangkitkan. Anak saya yang saya kasih, yang saya cintai, Gideon Praburitma, nanti akan dibangkitkan terlebih dahulu. Itu mesti menjadi kepercayaan kita. Bahwa kita nanti kalau Tuhan Yesus belum datang, saudara ya, kita harus mengalami kematian. Kalau kami berdoa setiap hari, kalau Engkau datang malam ini Tuhan, angkat kami. Enak kayaknya ya. Wah, enak gak harus mengalami mati ya Bu ya. Indah sekali itu. Itu harusnya jadi pengharapan buat kita. Nanti kita akan lihat poin berikutnya. Tapi yang terpenting Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang sebenarnya tidak bisa dikuasai oleh manusia. Waktu gak bisa dikuasai. Saudara mau santai, mau lari, mau duduk, mau diam, waktu akan jalan terus. Gak sadar kan, tahu-tahu kita tua. Waktu berlalu. Yang kedua dosa, kita gak akan bisa menguasai dosa kita. Karena itu Kristus menebus dosa kita. Dan yang ketiga kematian. Gak ada orang yang bisa menahan kematian. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, bahwa bagi orang percaya, kematian bukan akhir segalanya. Bukan akhir segalanya. Karena kita percaya ketika Kristus dibangkitkan, orang yang percaya kepadanya juga akan mengalami kebangkitan. Amin. Haleluya. Sekarang yang utama, apa dampak dari kebangkitan Kristus? Sekarang kan kita percaya nih, oh puji Tuhan, Yesus sudah bangkit dan itu sudah pasti, sudah final bahwa Tuhan mengalahkan maut. Lalu yang kedua kita tahu, oh bersyukur ini jadi iman kita enggak sia-sia. Karena apa? Dosa kita sudah dihapuskan. Lalu kita tahu juga, oh nanti aku akan bangkit. Masalahnya kan kita belum mati nih. Kita masih di dunia Pak. Kita sedang menanti janji Tuhan. Janji Allah. Ketika nanti zaman ini berakhir, di mana keberadaan kita? Apa dampak kebangkitan Kristus? Itu yang kita mesti percayai dan kita ketahui. Yang pertama, Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi Bapak Ibu Saudara,
kita sekarang sudah dikubur dosa kita. Tapi hidup kita ini mestinya harusnya, ya seharusnya kuasa salib Kristus dan kebangkitannya itu menjadikan kita itu memiliki kehidupan yang baru. Orang percaya tidak lagi hidup dalam perhambaan dosa, melainkan dimampukan untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Ini adalah transformasi dari hidup lama menuju hidup baru yang bersama dengan Kristus. Karena itu 2 Korintus 7, 2 Korintus 5 ayat 17. Barang siapa berada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mestinya hidup kita baru, sekarang memiliki kehidupan yang baru. Apa maksudnya? Bukan begitu kita menerima kebangkitan Kristus penampilan kita baru. Oh enggak begitu. Jangan begitu. Pagi Susi, ya. Malam, pagi Joni, malam Jen, bukan itu. Bukan itu. Maksudnya apa? Kehidupan kita, penampilan kita, visi kita tetap sama. Tapi spirit kita, roh kita, tujuan hidup kita sudah berubah. Gaya hidup kita berbeda. Cara hidup kita sudah berubah. Karena apa? Memiliki cara hidup yang baru. Dulu pelitnya setengah mati. Sekarang dalam Kristus, karena kebangkitan Kristus, kita mampu mengalahkan kepelitan. Oke? Dulu egoisnya minta ampun. Kebangkitan Kristus menguasai hidupmu. Sekarang kita jadi memiliki empati. Cek masing-masing. Benarkah? Kita jangan sekedar mampu mengetahui, oh ya, Kristus bangkit. Kristus bangkit. Kuasa mau dikalahkan. Imanku ya tidak sia-sia. Aku nanti akan mengalami kebangkitan. Bukan cuma sampai di situ. Masalahnya hidupku sekarang bagaimana? Sudahkah mengalami kuasa kebangkitan? Kalau engkau mengalami kuasa kebangkitan, tujuan hidupmu bukan duit. Ya. Bukan hanya karir semata-mata. Bukan hanya posisi semata-mata, tapi fungsi. Hidupmu berfungsi sebagai terang dan garam dunia. Bukankah 1 Yohanes 2 ayat 6 di sana berkata, barang siapa berkata bahwa ia ada di dalam Kristus, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi sekarang di sini adalah kumpulan orang-orang yang sudah memiliki kehidupan yang baru. Amin saudara. Ya enggak apa-apa, kemarin masih pelit enggak apa-apa. Setelah dengar khotbah ini, datang ke Bu Gembala. Perlu apa Bu? Gereja perlu apa? Oke? Yang kemarin bersungut terus, memecah belah terus. Sekarang berdoa untuk kesatuan hati. Berubah. Kemarin cari duit terus, sekarang cari Tuhan. Apa yang bisa aku bantu dalam pelayanan ini? Itu kuasa kebangkitan. Simpel saja. Hidup orang Kristen. Bukan cuma teori saudara. Kalau teori, orang dunia lebih pintar. Jadi kita memiliki karakter ilahi yang baru. Yang setuju katakan amin. Haleluya, haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara akan memiliki paradigma yang baru. Yang berbeda pagi hari ini. Ya, maka saya percaya. Ini enggak akan muat. Nanti akan ada ibadah 1, 2, 3. Tapi sana sini biarin. Udah ada gede. Yang terpenting daya tarik ada Kristus di hidup kita. Karena ada banyak orang Kristen tapi tidak mencerminkan Kristus. Tapi orang yang mencerminkan Kristus pasti jadi orang Kristen. Akan melihat dan saudara akan ditanya, kamu kok lain ya? Kenapa kamu lain? Kayaknya ada sesuatu yang baru. Ada Kristus di dalamku. Kamu mau merasakan hidup yang sama kepadaku? Bawa ke sini, temukan Ibu Gembala, para hamba Tuhan di sini, dibimbing. Dan saya percaya Tuhan akan datang, maka saudara akan dipakai menjadi penjala manusia. Masih banyak itu yang keleleran di sana, banyak jiwa-jiwa yang tidak berpengharapan. Tapi saat ini, kalau hari ini kita egois, kemarin egois, sekarang pikirkan keselamatan jiwa-jiwa, pikirkan orang lain, pikirkan pekerjaan Tuhan. Karena hidupmu sudah dibaharui. Kristus mati untuk saudara dan saya.
Dan kita hidup sekarang untuk kemuliaan Kristus. Haleluya. Dampak yang kedua, Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ini adalah kisah ketika Yesus membangkitkan Lazarus. Ya, membangkitkan Lazarus. Sudah 4 hari, sudah bau saudara. Tapi kenapa Yesus sengaja ya meninggalkan? Padahal dekat loh, cuma 3 kilo. Jarak keberadaan Yesus dengan keberadaan Lazarus ketika sakit keras ya. Yesus ngomong biar dia tidur padahal mati. Tapi Yesus berkata kepada para muridnya, syukurlah kita enggak ada hadir pada saat itu. Supaya kamu bisa melihat kemuliaan Allah. Dan ketika datang, di mana engkau baringkan dia? Di situ Tuhan. Sudah mati kan Lazarus? Mati. Sudah mati, sudah berbau itu. Berarti kan rusak semua sudah. Tapi ketika Kristus berkata, hai Lazarus, mungkin begitu ya. Bangkitlah. Lalu mungkin Lazarus gerak. Aduh, siapa sih yang bangunkan gua? Yang sudah rusak tadi. Yang sel-sel sudah rusak kan sudah bau berarti rusak sudah. Jadi bersih, bangun. Kalau dulu nggak lompat ya. Yang bangun kan yang lompat yang pocong. Kita nggak ada di pocong kan? Ya kan? Buka, bangun, bangkit. Ternyata kematian bukan akhir segalanya. Jadi, Bapak Ibu Saudara, dampak kematian, kebangkitan Kristus adalah seharusnya apa? Bahwa kita mestinya harus merdeka dari ketakutan akan kematian. Amin. Jangan takut mati. Ya udah, ntar nyebrang sembarangan. Bukan begitu maksudnya. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya apa? Orang, tadi kan saya katakan, ada 3 hal yang tidak bisa kita kuasai. Tapi juga ada hal yang ditakuti, takut kehilangan. Apalagi kehilangan orang yang dikasihi. Kehilangan handphone saja bingung, saudara. Ya enggak? Waduh, di mana sih? Waduh, kehilangan kerjaan. Oke? Apalagi kehilangan nyawa. Kematian, tapi enggak. Bagi orang yang percaya, yang sudah mengalami kebangkitan Kristus, kematian bukanlah akhir segalanya. Tetapi awal dari satu kehidupan yang sejati. Karena apa? Yesus sendiri yang ngomong loh nih. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Walaupun ia sudah mati. Saya yakin sih, Pak Dongani hanya istirahat. Anakku baru istirahat, enak loh. Justru enak loh mereka loh. Enak banget, makanya Paulus berkata dalam Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus dan mati keuntungan. Enggak mikir pinjol, enggak mikir utang, enggak mikir kebutuhan, bayar listrik, bayar sekolah. Berat loh, harga naik sekarang Pak. BBM mungkin nanti mau naik, susah. Enak tapi caranya jangan mematikan diri sendiri. Matikan kedaginganmu, matikan hawa nafsumu, matikan keduniawianmu. Berarti engkau hidup dalam hidup yang baru, dan ketika fisik kita nanti berakhir, sesungguhnya spirit kita bersama dengan Tuhan. Dan kita tidak akan mati selama-lamanya, kita hidup bersama Yesus. Oh, indah ya saudara ya. Ini sebenarnya orang Kristen gak perlu takut loh. Apa sih yang ditakutkan? Paling banter mati. Tapi ketika mati pun, jumpa dengan Yesus. Wah, kurang apa ya? Kalau enggak tahu apa mengucap syukur, kurang ajar itu namanya. Ya, tapi bagi kita, mari kebangkitan Kristus yang mengalahkan maut, itu menjadikan kita dimerdekakan dari rasa takut akan kematian. Jadi selalu siap sedia supaya siap kapan Tuhan datang setiap waktu. Hingga hidup kita semakin hari semakin berubah dan berbuah. Haleluya. Yang terakhir saudara,
Yang terakhir. Haleluya, haleluya. Dampak kebangkitan Kristus yang mengalahkan maut bagi orang percaya. Kita ini masih hidup ya sekarang ya, Bapak Saudara. Punya masalah? Ada masalah pergumulan? Ya, coba lihat kanan kiri, wajah-wajah yang penuh masalah. Ya, yang penting jangan bikin masalah, begitu aja. Udah enggak bikin masalah, ada masalahnya banyak. Tapi jangan kaget Bapak Ibu, dunia ini sudah jatuh. Jadi enggak mungkin ada yang enggak ada masalah. Cari kemanapun juga enggak ada tempat yang aman. Dimanapun, di negara yang paling aman pun enggak akan ada yang aman. Karena apa? Dunia sudah jatuh. Sehingga apa? Manusia ada dalam dosa, ketakutan, rasa malu, kekhawatiran, cemas, gelisah, biasa. Karena apa? Kita masih ada di bumi ini sedang diproses, sedang dibentuk supaya kita memahami, oh Kristus berkorban untukku supaya aku dibebaskan dari dosa. Dan dia yang sudah bangkit mengalahkan maut, sekarang berikan pengharapan yang sejati buatku. Luar biasa. Sekarang sebelum aku berjumpa dengan dia, biarlah aku berjalan dalam jalannya. Jadi ini merupakan pengharapan dan sukacita abadi. Kebangkitan Kristus yang mengalahkan maut merupakan pengharapan dan sukacita abadi. Roma 8 ayat 18 di sana berkata, saudara, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kebangkitan memberikan kepastian bahwa penderitaan di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang akan kita terima. Ini memberikan motivasi dan kekuatan untuk kita tetap setia melayani Tuhan di tengah tantangan hidup. Amin saudara. Melayani Tuhan gak harus di mimbar saudara. Tapi tadi saya katakan, hidup baru, hidup yang menjadi berkat, hidup yang menjadi dampak. Kadangkala ya, kita doa Tuhan aku perlu ini Tuhan, tolonglah Tuhan. Yang dikirim jawabannya bukan apa, nih pertolongan bukan. Yang dikirimkan orang lain minta tolong buat kita, pada kita. Pak tolong dong ini, ya. Oke, ya udah harus berkorban seperti itu, korban. Kristus juga berkorban. Kadangkala begitu. Tapi percayalah, penderitaan, tekanan, kesukaran hari ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan. Ini yang ngomong siapa? Rasul Paulus. Kita tahu penderitaannya kan? Bagaimana dia keluar masuk penjara, bukan besuk. Masuk keluar penjara karena pemberitaan Injil. Dianiaya, disesah. Oke? Difitnah. Dipagut ular, karam kapal, terkatung-katung di tengah laut. Demi apa? Demi Injil. Nah kita masih duduk, diam, itu masih dongkol. Kadang-kala begitu. Enggak lah. Ini enggak. Misalnya, oh TV mati. Jangan dongkol. Kapan bisa servis? Aku sumbang bu. Begitulah. Ya, kas ada berapa? Misalnya begitu, enak. Aku gembala di tempat lain bisa ngomong begini. Enggak mungkin Bu Gembala akan ngomong begitu. Ya kan? Seringkali apa? Kita mengeluhkan orang lain, menghakimi orang lain. Cari masalah, buat masalah enggak. Cari yang simpelnya saja. Ya. Aku inginnya enak, enggak, bukan enak. Ikut Kristus itu harus pikul salib. Setiap kita punya salib masing-masing saudara. Punya salib masing-masing. Tapi ya itulah, yuk kita dengan setia. Kalau boleh pilih saya enggak mau jadi gembala, enggak boleh. Enggak mau saya, ya Bu. Yang hilang suruh nyari. Yang tersesat suruh bawa pulang, Yeskiel tuh. Yang sakit suruh balut. Yang gemuk harus dilindungi. Bukan yang gemuk disembelih, bukan begitu. Enak kalau gitu. Ternyata yang gemuk suruh melindungi, harusnya disembelih, bulunya dipakai kan gitu, dilindungi. Kalau penginjil enak, bapak, udah tinggal. Penggembalaan enggak mudah Bapak Saudara. Tapi percayalah, kesetiaanmu melayani di tempat ini dengan kesederhanaanmu, penderitaanmu, mungkin di tengah keterbatasan dan penderitaan. Jemaat yang kami layani, banyak jemaat ibu-ibu yang penuh dengan pergumulan, tapi tetap setialah.
Kenapa? Saya tekankan, penderitaan zaman sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Kenapa? Sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang. Tandanya sudah sangat jelas. Eskalasi Timur Tengah belum selesai juga. Ini akan berdampak secara global. Ekonomi juga mungkin nanti enggak stabil. Kita enggak perlu takut. Itu lalui saja. Yang penting kita pegang janji Tuhan. Kenapa? Penderitaan zaman sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan. Karena itu biarlah firman Tuhan pagi hari ini menjadikan kita memiliki pengharapan dan sukacita abadi. Pengharapanmu bukan di bumi ini, saudara. Ini akan hancur. Ini kan masih pada menahan nuklirnya masing-masing kan. Coba kalau misalnya enggak ditahan. Saya percaya karena doa orang-orang kudus di dunia ini. Gereja Tuhan masih terus berdoa untuk perdamaian. Jadi masih tertahan. Tapi nanti kalau sudah saatnya Tuhan mau datang. Orang percaya diangkat, disembunyiin. Ya. Lalu nuklir habislah. Itu 2 Petrus 3. Ayat terakhir deh. Ya, walaupun enggak nyangkut supaya kita pengharapan kita bukan di bumi ini, saudara. 2 Petrus 3. Ayat 10 saya bacakan, saudara ya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan apa, saudara? Hilang lenyap. Oh, di belakang gak ada ya. Tapi ada Alkitab masing-masing kan di gereja. Di HP ada kan? Akan hilang lenyap. Jadi jikalau segala sesuatu ini akan hancur secara demikian betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi kita baca sama-sama yang sudah buka Alkitab di HP masing-masing ayat 13. 2, 3. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Haleluya. Kebangkitan Kristus adalah pengharapan dan sukacita abadi buat saudara yang percaya kepadanya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Boleh pemusik? Haleluya. Mari kita bersyukur. Allah sudah bangkit buat saudara dan saya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Tidak adil kalau kami yang berdiri, ya, karena ini lagu sukacita. Lihat kalimat ini, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Siapa tempat kudusnya? Bukan gereja, ini. Dia dahsyat. Ya, naikkan. Allah bangkit, bersorak. Sama-sama. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Umatnya
Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu. Kami percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Amin. Kebangkitan-Mu memampukan kami untuk menang dari dosa. Amin. Kami hidup dalam kehidupan yang baru. Dan pengharapan sukacita kami abadi di dalam Kristus. Amin. Dan kami percaya kami akan hidup selama-lamanya sesuai janji-Mu. Saat ini dalam penantian Engkau menjemput kami. Biarlah hidup kami selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Berada dalam jalan Tuhan. Berkati Tuhan umat-Mu, gereja-Mu di tempat ini. Engkau yang memulai, Engkau yang akan meneruskannya. Amin. Menyelesaikan segala rancangan-Mu Haleluya. yang terbaik buat gereja ini. Mulai dari hamba-Mu, Ibu Gembala, Pendeta Jenny Setiawan, bersama dengan staf penggembalaan, pengurus aktivis, bahkan seluruh umat Tuhan. Kami percaya sudah diperlengkapi dengan kuasa Allah untuk menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima berkat dan percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mohon maaf banget ya, mohon maaf sekali saya tidak